kita hari ini adalah panggilan dan pilihan dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Ya. Nanti agak berbeda Bapak Ibu kitab yang saya baca karena ini terjemahan baru. Memang terjemahan baru itu lebih mendekati kepada nats apa ya hasilnya ya. Kalau kita bandingkan dengan King James Version itu lebih mendekati ya. Jadi saran saya memang kita membeli terjemahan yang baru ini. Oke, baik, tapi terjemahan lama pun gak apa-apa ya. Kita akan membaca surat Petrus yang kedua pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Kita baca secara bergantian. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, surat Petrus yang kedua ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada para orang-orang yang di perantauan ya, yang mereka yang sudah menjadi orang Kristen gitu ya. Jadi surat yang kedua ini adalah surat seperti surat untuk mempersiapkan orang-orang yang dilayani oleh Petrus bahwa suatu nanti mereka akan kehilangan seorang pemimpin rohani di tengah-tengah mereka. Nah, Rasul Petrus katakan bahwa sebentar lagi darahnya akan dicurahkan. Nah, tetapi Rasul Petrus mengatakan pelayanan dan pertumbuhan kalian harus berjalan. Ya. Kita dalam pelayanan ini ya, suatu saat pemimpin-pemimpin kita akan meninggalkan kita. Apakah karena faktor usia, apakah karena hal yang lain, tetapi pelayanan harus tetap berjalan. Ya, pelayanan harus tetap berjalan dan harus terus ada regenerasi. Nah, intinya Rasul Petrus katakan hiduplah sebagai orang-orang yang bertuhan di tengah-tengah orang yang tidak bertuhan. Jadi saudara-saudara, kita berada di tengah-tengah dunia ini. Walaupun mereka katakan mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Nah, next. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang dipilih dan dipanggil, biasanya dunia ini adalah dunia yang memberikan kriteria. Kalau saya buat gambaran di sini ya, orang-orang yang masuk akpol, yang masuk akpil itu adalah orang-orang pilihan ya. Mereka yang memang benar-benar layak untuk masuk ke sana. Dari sisi intelektual,
dari segi semuanya lah ya. Nah, tetapi beda dengan kepemimpinan ataupun orang-orang yang dipilih di dalam Tuhan. Nah, orang yang dipilih di dalam Tuhan, next, itu saudara-saudara dipilih ya, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, tidak gitu. Sampai hari ini pun saya bingung kenapa Tuhan memilih saya menjadi hamba Tuhan. Walaupun saya sudah berusaha lari dulu waktu dipanggil, ada aja caranya Tuhan itu ya dibuat ya. Nggak bisa, kalau Tuhan udah milih nggak ada gunanya gitu ya. Nah, keselamatan bukan hanya pengalaman awal percaya, tetapi perjalanan pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Itu sebabnya ketika kita terima Tuhan Yesus nggak langsung mati kan, langsung terbang gitu, nggak langsung gitu ya, tetapi merupakan pengalaman awal ya, awal kita itu menuju kedewasaan rohani. Namanya juga kelahiran kembali, dilahirkan kembali. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Maka kalau ini nggak bertumbuh, apa yang terjadi? Ya kalau nggak sakit, ya aneh-aneh lah dia. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus ini ada 4 poin yang dibicarakan, yang ditekankan. 1, anugerah Allah itu tentang keselamatan, bahwa orang percaya harus bertumbuh secara rohani. Lalu harus kita pastikan kepastian panggilan kita itu bagaimana. Dan yang keempat, orang percaya harus bertekun sampai nafas yang terakhir. Ya, kita nggak tahu nafas kita tahun ini nafas yang kesekian berapa, sekian puluh juta berapa, tarikan. Kita nggak tahu lagi berapa tarikan lagi nih. Nanti pas meninggal 5, 4, 3, 2. Nah itulah. Ya oke. Next. Nah yang pertama Bapak Ibu, kalau berbicara tentang panggilan dan pilihan, itu berbicara karena kuasa ilahi. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku dan oleh karunia Tuhan. Jadi ada kadang kalau misalnya ada orang mau menikah, kalau ditanya dia anak Tuhan enggak? Ya, anak Tuhan dek. Baiknya dia bang, nanti ku tarik dia katanya. Kayak mana kau menarik itu? Orang bisa percaya itu karena anugerah Tuhan. Makanya ada orang yang kita injili. Ya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, gimana dia ini Tuhan kan gitu. Udah jugulan. Sampai akhirnya kadang kita berpikir, saya pernah begitu ya. Saya melayani ada orang memang dia punya kuasa gelap, ya dukun juga. Waktu saya lihat itu, aduh, aku rasa bukan orang pilihan itu, karena sudah sering saya layani. Tapi bang bangun ini sabar melayani dia, dibawalah anduk, dibawalah odol, ya kan. Pada akhirnya terima Yesus juga lah dia, ya gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita lihat di sini kata kuasa ilahi ini berasal dari kata theas dynameosia, artinya dinamit gitu. Kecil memang, tapi bisa menghancurkan. Itu sebabnya saudara-saudara, kuasa Allah ini bersifat ilahi dan supranatural. Nah, Petrus menekankan bahwa sumber kehidupan rohani bukan berasal dari kekuatan manusia. Namanya saja juga rohani, roh. Lawannya apa? Jasmani. Ya, tidak berasal dari kekuatan manusia atau kemampuan moral, enggak. Ya, bukan juga karena usaha agama atau hikmah dunia, tetapi berasal dari kuasa Allah itu sendiri. Ya, di sini dikatakan telah menganugerahkan kepada kita. Itu kata yang dipakai itu adalah berbentuk perfect tense ya. Jadi tindakan yang sudah diberikan dengan hasil yang terus berlangsung. Artinya apa? Allah bukan sedang mempertimbangkan di mana yang kukasih nggak sikir hati ini ya. Tidak, tetapi sudah diberikan. Maksudnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk hidup saleh, untuk hidup di dalam panggilan dan pilihan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan rohani. Orang percaya untuk apa? Hidup baru, pertumbuhan iman, kesalehan, ketekunan, kemenangan atas dosa. Tidak ada kekurangan kepada penyediaan Allah. Jadi sudah Tuhan sediakan. Makanya seringkali kita berkata begini ya, aku kan manusia biasa. Bapak Ibu, Alkitab katakan kita bukan manusia biasa lagi kalau sudah dilahirkan kembali. Kita bukan manusia biasa lagi. Kita sudah menjadi manusia ilahi. Jadi
Memang begitunya burung si payung ini, galak-galak. Itu kalau memang gak ada Roh Kudus dalam dirinya. Memang udah begitunya burung nenggolan dari dulu itu. Udah satu opung. Memang udah begitunya semua. Enggak gitu. Tuhan sudah sediakan. Makanya Alkitab katakan ada murid Yesus yang bernama Yohanes itu anak-anak guru dari Tinggiun. Waktu mereka lewat dari daerah Samaria itu, orang Samaria itu menolak. Lalu mereka bilang, ya Yohanes itu sampai dikasih Tuhan anak-anak guru, ya kan, berdarah tinggi kan gitu ya. Apa perlu kami panggil petir gitu. Artinya itu darah tinggi. Tapi coba lihat, bisa berubah dari seorang yang dari tinggion menjadi orang yang lemah lembut, yang berbicara tentang kasih. Bapak Ibu ada di sini yang darah tingginya lebih dari 250 cc? Ada. Ya, hati-hati, iblis akan sering bilang begini, memang begitunya marga si payung. Memang begitunya marga nenggolan, gak bisa lagi berubah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Ya kan? Memang langsung halak toba gitu ya kan? Enggak, gitu ya. Nah, saudara-saudara, untuk hidup yang saleh, apa maksudnya hidup yang saleh? Maksud hidup yang saleh bukan gini ya. Nanti pulang dari sini kita kata firman Tuhan harus hidup saleh. Bukan kayak gini, bukan gitu. Nah, hidup yang saleh itu saudara-saudara ada dua aspek ya, hidup yang saleh. Yang pertama hidup atau zoe, atau yang kedua saleh ya. Yang pertama itu hidup yang saleh itu ada berbicara tentang hidup, kehidupan rohani yang sejati. Berarti ada kehidupan rohani yang palsu kan? Ada enggak kehidupan rohani yang palsu ya kan? Kalau datang ke gereja, pujilah aku Tuhan, ya kan? Sambil pakai apa? Pakai handphone. Cobalah lagi live. Aku. Aduh ibu-ibu, tolonglah ya ibu-ibu, janganlah ya kan. Enggak usah live waktu memuji Tuhan. Ya kan? Ngapain lah itu? Coba itu. Ada dua lagu yang kalau aku menyanyikan itu kayak agak berat lidahku menyanyikan sampai hari ini. Yang pertama, lagu yang tadi. Iya betul, sampai hari ini. Pujilah aku Tuhan. Coba, sampai hari ini aku bilang, belum berani aku Tuhan. Ibu-ibu mau dicoba? Tes. Lalu lagu yang kedua. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sampai hari ini agak sulit aku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi firman Tuhan katakan maju terus. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada kehidupan rohani yang sejati, ada yang tak sejati. Bencong, pernah Ibu lihat bencong? Nah, itulah kira-kira menggambarkan tidak sejati. Di luar jantan, di dalam ya kan? Nah ini nggak sejati dia. Sejati itu di luar memang seperti itu, di dalam begitu, di dalam juga begini. Ini perjuangan kita, termasuk saya Bapak Ibu. Ya, makanya saya kalau khotbah yang pertama saya lihat itu istriku, kayak mana istriku ini, senyum nggak dia itu ya. Nah, lalu yang berikutnya kita lihat di sini, kesalehan dalam Alkitab bukan sekedar ritual, tetapi kehidupan yang mencerminkan karakter Allah. Kesalehan itu bukan dilihat dari cara berpakaiannya ya Ibu, tapi nampak karakter Allah di dalam dirinya, sifat-sifat ilahi di dalam dirinya. Nah, oleh pengenalan kita akan Dia, katanya di sini. Kata di sini pengenalan adalah bukan hanya tahu secara intelektual, simbolis pun tahu Bapak Ibu. Iblis tahu. Saya pernah berdebat dengan setan. Iya. Waktu kesurupan, kan saya baca itu, pagi-pagi benar Maria pergi ke kubur Yesus. Tahu setannya bilang apa? Mantan pelacur itu kan katanya. Iya mantan pelacur dia, tapi dia dikasih Yesus. Lalu kemudian, lalu Petrus menyusul dia katanya. Oh orang munafik itu kan katanya. Bapak Ibu, saya ingatkan kepada mahasiswa saya bilang begini, ingat ya, jangan kau bangga, kau punya gelar doktor teologi, karena apa? Sepintar-pintarnya doktor teologi siapapun yang ada pernah di dunia ini, termasuk Paulus, masih lebih pintar setan yang paling bodoh. Karena dia dulu mantan hamba Tuhan. Coba kalau misalnya ada di sorga itu dulu mantan malaikat, jadi setan, IQ jongkok, ya kan?
Jatuhlah dia ke bumi. Ada misalnya doktor teologi. Siapalah doktor teologi yang paling hebat? Pauluslah katakan ya. Masih lebih pintar dia itu menggambarkan siapa Tuhan itu, menggambarkan surga itu. Karena dia pernah melihat surga gitu. Ya. Nah, jadi di sini bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi pengenalan pribadi. Ada relasi yang intim, pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, ibu-ibu lah di sini kan. Sebelum menikah sama bapak, kenal nggak sama bapak? Berapa persen lah yang ibu-ibu tahu tentang bapak itu dibandingkan setelah menikah? Ternyata kan lu gitu ya. Ternyata, oh ternyata. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini pengetahuan tentang Allah itu Bapak Ibu, ya itu bukan berbicara hanya tahu, setan juga tahu, tapi bagaimana pengenalan dan hubungannya dengan Tuhan. Penghubungannya dengan Tuhan tidak baik, tapi bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, pertanyaannya, gimana caranya mengenal Tuhan? Masuklah dalam penderitaan. Kau akan kenal dia. Masih ada uang di saldo bank ibu? Masih ya? Coba kalau nggak ada lagi tinggal 10.000, disitulah kau kenal Tuhan bagaimana. Pernah ya? Di situ kan kenal ya? Makasih Tuhan, baik kali kau Tuhan. Itu sebabnya kalau sehat-sehat ya kan, jarangnya orang memberikan hamulateon kan ke gereja kan. Kalau sakitnya. Apalagi kalau sudah lewat antara hidup dan mati kan. Baik kali Tuhan itu amang tahen. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa pertumbuhan rohani terjadi melalui hubungan yang mendalam dengan Kristus. Hubungannya dengan Kristus. Nah, itu sebabnya kalau ditanya kepada kita, kenal Tuhan, siapa Yesus dalam hidupmu? Ya Tuhan dan Juru Selamat. Ada seorang di dalam sebuah pertemuan, dia pintar sekali membaca puisi. Dia membaca Mazmur, apa itu? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika dia membacakan puisi itu, orang tepuk tangan. Mantap kali suaranya, intonasinya, gerakannya. Lalu kemudian dipanggillah seorang misionaris. Dia hanya membaca biasa saja. Tuhan adalah gembalaku. Dia baca sampai selesai. Tanpa terasa semua yang mendengarkan itu meneteskan air mata. Lalu kemudian MC itu pun kagum. Dia bertanya kepada misionaris ini. Dia bilang, luar biasa. Anda membacanya sederhana sekali, tetapi membuat kami terharu bahkan meneteskan air mata gitu ya. Lalu apa jawaban misionaris ini? Pembaca puisi itu mengenal bagaimana cara membaca puisi itu. Tapi aku mengenal siapa yang ada di dalam puisi itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana pengalamanmu bersama Yesus? Ada seorang ibu selesai saya khotbah, dia temui saya, dia bilang apa? Amang, apa? Setelah matinya suamiku, aku kenal Tuhan, katanya. Amang teh. Maksudnya iya. Waktu suamiku hidup masih lancar ekonomi kami, katanya. Setelah suamiku meninggal, disitulah aku mulai bertelut. Dalam hatiku, luar biasa kali ya. Terus saya bilang sama Inang ini, jadi kurang cepat Inang katanya. Saya bilang begitu, kurang cepat dipanggil Amang. Bukan kayak gitu maksudku Amang katanya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, mengenal Tuhan itu adalah suatu pengalaman supranatural, enggak dibuat-buat. Itu sebabnya kalau ada orang heran melihat kehidupanmu, kau begitu cinta kepada Tuhan, kau begitu mengasihi Tuhan, kau begitu bersemangat cerita tentang Tuhan, lalu orang heran. Enaritik doh, dia hondoh, karena dia belum kena. Dulu pun saya sebelum kenal Tuhan, kalau melihat orang yang rajin berdoa enaritik, nai balong naraku. Cemanya orang ini. Tapi setelah kenal Tuhan, saya jadi ritik, tanda kutip ya. Ritik jatuh cinta kepada Tuhan, tergila-gila. Sudah tergila-gila kita mencintai Tuhan?
Ya kan? Sama seperti kita dulu jatuh cinta sama Bapak, ya kan, kalau pernah jatuh cinta. Ya kan? Tergila-gila. Nah, yang kedua, berbicara tentang panggilan dan pilihan Tuhan itu agar mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Next. Agar mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Melalui apa? Janji yang berharga dan sangat besar. Tujuannya apa? Supaya luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita tanda kutip memiliki karakter seperti Allah. Beda dengan setan. Setan dia ingin sama seperti Allah, tapi dia ingin punya kuasa. Supaya bintang-bintang ataupun malaikat-malaikat itu menyembah dia. Saudara-saudara, coba perhatikan waktu di Taman Eden. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi setan bilang apa? Kalau kau makan kamu sama seperti Allah. Memungkinkan gak kita ini bisa memiliki karakter seperti Yesus? Memungkinkan Bapak Ibu. Itu sebabnya apa perbedaan anak-anak Tuhan menjadi cantik, menjadi ganteng dengan anak-anak dunia ini. Anak-anak Tuhan kalau mau jadi cantik dia, mau jadi ganteng, ya kan? Dia semakin mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Makanya walaupun wajahnya sudah 60-an, tapi karena kodrat ilahi ada dalam dirinya, suaminya tergila-gila sama dia. Capek kerja, kepingin jumpa istrinya. Karena apa? Karena kalau lihat istrinya, dia ketemu Tuhan. Tanda kutip ya. Tapi ada orang bukan ketemu Tuhan, tapi ketemu kuntilanak, ketemu setan. Ya, walaupun wajahnya sudah dioplas, tapi kalau karakternya enggak berubah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi persoalan sering. Tetapi di dalam Kristus kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya apa? Ada janji Tuhan di sini. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal, tidak berubah, bernilai kekal. Mencakup keselamatan, mencakup tentang apa? Janji pengampunan, hidup kekal, kebangkitan, kemuliaan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang memegang janji Allah untuk jadi kaya. Amang, ada loh firman Tuhan yang sangat aku senangi. Apa itu? Mintalah apa saja, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu saya bilang, Inang, di depan itu ada koma. Sebelum koma itu bilang apa? Jika firmanku ada di dalam kamu dan kamu ada dalam kamu. Cobalah lagu juga yang bergumul saya sekarang ini. Kiranya tanganmu memberkati aku berlimpah-limpah sampai muntah dan daerahku sampai semua satu perumahan itu punya ibu semua. Apa itu? Enggak salah punya banyak rumah, tapi berapa rumah sih yang bisa kita tempatin? Bukan janji itu yang diberikan Tuhan fokusnya, tapi apa? Janji keselamatan, janji apa? Penyertaan Tuhan, janji apa? Pengampunan Tuhan. Karena banyak orang hidup dalam ketakutan karena belum diampuni dosanya. Maka Daud berkata apa? Berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Dia punya semuanya, kekuasaan, kemuliaan, kekayaan. Tapi dia berdosa dalam kasus yang terjadi dengan Bathsheba. Dia ketakutan. Berbahagialah kita ibu. Tidak ada rasa bersalah yang menghantui kita di masa lalu. Sudah diampuni Tuhan. Bisa tenang kita kan. Oke. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terluput dari kebinasaan, ya. Kebinasaan karena hawa nafsu ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa tujuan mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Berpartisipasi, memiliki persekutuan, memanggil bagian dalam kehidupan Allah. Musa ketika dia pergi ke Gunung Sinai, 40 hari dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia turun dari Gunung Sinai itu, dia enggak tahu wajahnya bercahaya. Lalu orang Israel bilang, Musa, tutup wajahmu. Ya ada kenapa? Wajahnya bercahaya. Ibu-ibu mau wajah ibu bercahaya? Pakai skincare. Ada ibu-ibu karena terobsesi wajahnya putih, tiba-tiba
Bangun suaminya terkejut dikira pocong. Nah di sini ya, kesalehan itu Bapak Ibu mengambil bagian. Mari kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi itu dengan cara apa? Miliki hubungan pribadi dengan Allah pagi hari, malam hari. Ya, kalau boleh, mama mau cakap-cakap dulu dengan Tuhan ya, jangan ganggu. Nah, kalau boleh sampai seperti itu. Terus anaknya misalnya, jangan ribut, mama lagi cakap-cakap dengan Tuhan. Nah, jam-jam segini kalau ditanya, dek mana mama? Aduh mak, iya bang, kalau jam segini mak, mama lagi cakap-cakap sama Tuhan, jangan diganggu ya. Nah, luar biasa itu ya kan, luar biasa itu. Ya. Nah, kemudian apa supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi ini? Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, supaya lepas dari apa? Keinginan berdosa, dorongan daging, kecenderungan manusia lama. Ibu-ibu, masih sering muncul manusia lama? Masih. Hidup kita itu seperti steker itu. Kalau kita nggak aktifkan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan dipenuhi oleh roh kuda. Ya liar dia. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, orang yang dipanggil, orang yang dipilih itu membutuhkan respons ya. Jadi Tuhan kasih anugerah, sudah dimampukan. Nah, apa yang kau butuhkan untuk hidup saleh? Kira-kira seperti itulah. Nah, ini sudah kusediakan untuk Tuhan. Bapak Ibu, makanya orang yang belum di dalam Tuhan, jangan kita minta dia hidup dalam kesalehan, hidup di dalam kebaikan dan moral. Jangan, nggak bisa. Orang namanya dia masih mayat, masih mati karena dosanya. Tapi kalau sudah hidup, ini membutuhkan respon, berusaha, ada usaha, memberi segala kesungguhan, disiplin rohani dan keseriusan total. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, next. Proses pertumbuhannya dimulai dari ini. Iman dulu, iman. Ini dasarnya, fundasinya. Dia terima Yesus, dia dilahirkan kembali, baru kemudian ditambahkan lagi, apa itu? Kebajikan, keunggulan moral dan keberanian melakukan yang benar. Dulu takut melakukan yang benar, karena apa? Karena dia melihat lingkungannya. Tapi sekarang dia sudah punya iman, dia sudah di dalam Tuhan, berani dia melawan arus. Kan ikan yang hidup kan berani melawan arus kan. Ikan yang mati ikut arus. Kalau biasanya inang-inang tukang gosip, kok inang nggak mau menggosip? Dia melawan arus. Gitu dia ya. Nah, kalau bapak-bapak, nggak ada bapak-bapak di sini. Ya. Nah, kebajikan. Lalu ditambahkan lagi apa? Pengetahuan, gnosis. Ini pengertian akan kehendak Allah melalui firman. Nah, Bapak Ibu, tidak semua yang baik itu benar. Ya. Maka Alkitab katakan apa? Karena itu berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Ternyata ada yang baik menurut Allah, ada yang baik menurut manusia. Naik level lagi dia. Jadi dia belajar dari Alkitab. Nah kemudian dia, inilah. Ini yang susah ini. Apalagi ibu-ibu. Ya kan? Kalau di rumah saya yang ibu-ibu. Karena istri saya itu orangnya pendiam, lembut. Ya harus adalah bangun, ya. Bangun. Nah, itu penguasaan diri, kemampuan mengendalikan apa? Kemampuan mengendalikan emosi, hawa nafsu, keinginan daging. Ini yang paling susah, yang nomor satu ini. Apa enggak emosi awak Amang? Udah berteriak-teriak awak pagi-pagi kan gitu. Bangun masih bangun untuk tidur kan gitu anak-anak rupanya ya. Anak saya remaja bangun di sini, sana tidur lagi. Pokoknya harus saya ikuti dari belakang. Bangun, tuntun terus. Makanya waktu dicalonkan Sintua saya tanya sama anak saya, udah cocok aku Sintua? Belum cocok. Makanya memang benar-benar yang dibilang Alkitab itu ya. Ya harus bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Oke, next. Ditambahkan apa lagi? Ketekunan, ya. Ini tetap setia di tengah penderitaan. Kalau tidak menderita bisa setia ya. Makanya banyak perceraian karena apa? Bisa karena penderitaan, bisa karena lulus P3K.
Bisa juga. Rupanya kesetiaan itu bisa, ketidaksetiaan itu bisa terjadi bukan karena penderitaan saja, tapi karena satunya lulus P3K. Banyak itu terjadi. Ya. Nah, kesalehan ini hidup yang menghormati Allah. Jadi dia melakukan itu untuk menghormati Allah. Ditambahkan lagi apa? Kasih persaudaraan. Ini kasih kepada sesama orang percaya. Jadi duluan dulu kasih kepada orang percaya, lalu kemudian kasih kepada saudara-saudara yang lain. Nah, inilah puncak kedewasaan rohani ini. Inilah puncak dari orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih apa? Kasih tanpa syarat seperti Kristus. Ibu-ibu masuk STM? Saya juga masuk STM. Di situ memang berlaku tabur tuai. Kalau kau tabur, katuilah. Kalau kau datang ke pestaku, datang ke pestamu. Nah, itu masih. Tapi walaupun kau enggak datang ke pestaku, aku datang ke pestaku. Walaupun aku tak kau undang, gimana itu? Janganlah katanya. Ya juga ya. Ah, Ibu terkasih dalam Tuhan, inilah puncak kedewasaan. Ya, kasih tanpa syarat seperti Kristus. Masih. Karena ini puncaknya, banyak orang yang gagal di sini memang. Ada kata, mereka lagi lomba lari. Ya, lomba lari. Untuk pergi ke menara yang tinggi. Lomba lari lah katakin. Di tengah jalan, aduh ayo maju. Tapi di tengah jalan sudah mulai ada suara. Kayaknya susah ini, kayaknya susah. Beberapa kata, udah mulai. Gimana ini? Mulai loncat, tunggu. Mulai naik ke atas, kata di bawah bilang, kayaknya gak sulit itu bah, kayaknya gak sulit. Tiba-tiba berjatuhan semua, berjatuhan. Hanya satulah kata yang sampai ke puncak. Ketika sampai di puncak, ditanya apa rahasianya? Makanya kau bisa sampai ke puncak. Rupanya kata ini gak bisa dengar. Apa yang membuat dia sampai ke puncak, Bapak Ibu? Dia fokus ke tujuan, dia enggak pedulikan. Ini. Makanya kadang perlu telinga ya. Tapi kadang perlu tutup telinga. Gitu ya. Apalagi lah misalnya, adalah misalnya dulu ibu-ibu kagumi misalnya ada hamba Tuhan. Rupanya ibu dengarlah informasi. Taunya kau hamba Tuhan itu gini lah. Mulailah, iya juga ya. Enggak fokus kepada Tuhan. Mulailah berkurang. Ya, mulailah berkurang. Nah, inilah puncaknya. Bahaya tidak bertumbuh atau mengalami proses ayat 9. Ia akan menjadi buta dan picik. Pernah lihat orang buta? Apa yang terjadi dengan orang buta? Semuanya gelap. Yang terang pun dibilang gelap. Ya, itulah ciri orang yang buta. Maka ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh akan menjadi buta. Yang baik pun akan dibilangnya, alah, taunya aku. Kenapa dia baik? Yang adanya maksudnya itu. Alah, melayani itu banyak kali itu, mau cari perhatian itu. Ibu-ibu, orang yang tidak bertumbuh, dia akan menjadi buta dan picik. Yang kedua, dia akan menjadi orang picik, berpikiran sempit. Memang begitunya semua orang Simalungun, apalagi marga Sipayung. Memang begitu, karena dulu dia pernah ditolak marga Sipayung. Anaknya ditinggalkan marga Sipayung. Berenya diputusin marga Sipayung. Jadi diratakan semua marga Sipayung. Gak beres. Padahal yang tiga itu belum di dalam Tuhan itu. Gimana ibu-ibu? Apalagi kita orang Batak kan, gak usah saya sebutkan. Unang matu sih. Agak beda doi. Padahal udah bertobatnya itu. Orang tobat pun kalau enggak bertobat di dalam Tuhan, bahaya. Tapi mau orang apapun dia, suku apa, makanya perlu ditanya yang pertama. Udah anak Tuhan itu baru. Enggak salah sih nanya pekerjaan. Aduh hari June. PNS sih dia. Terus
Di zon. Boh. Di dia. Di Pemprov dia. Jakarta. Jakarta teh, Jakarta. Ese lo piga. Ese lo nopat. Halo. Isi do iburu. Do mak. Marga si payung. Oh, ini hari Jona. Padita. Oh, padita. Sedia gajinya. Marga hai, si payung. Oh, hari Jona. Song ni mama. Menjual-jual pulsa. Amang. Tu jual-jual pulsa mau. Tapi dia mah cinta Tuhan lo dia mah. Kalau cinta Tuhan buru ali ku pakai mu otak, mau pakai otak. Siapa yang bilang nggak pakai otak? Emangnya selamanya dia begitu? Saya pernah lo mau dijodohkan. Dia ada mau kujodohkan sama kau. Tapi iya kak, jodohkanlah saya bilang. Tapi bingung aku, apa aku bilang kerjaanmu katanya. Iya bilang melayani Tuhan. Iya ya katanya. Saya ingin terkasih dalam Tuhan. Inilah contohnya gitu ya. Iya. Kalau dia anak Tuhan, percayalah, Tuhan akan angkat dia. Jangan jadi pici. Ya, jangan dipici. Ya. Nah, dia akan kehilangan perspektif rohani ini. Dia enggak lihat yang rohani dulu, rohana. Akhirnya apa yang terjadi setelah menikah? Mak, enggak nyangka aku, mak, kenapa? Ternyata mak, hemaprodit dari mana? Tahu dong hemaprodit? Sekarang ini banyak loh. LGBT. Ganteng mak. Ternyata hermaprodit. Kanan oke, kiri oke. Ini dia. Hilang perspektif rohani. Kenapa? Enggak bertumbuh dia. Enggak tahu kebenaran bagaimana. Lupa anugerah pengampunan. Hidup seperti manusia lama. Lupa bukan hilang ingatan ya Bapak Ibu. Tetapi hidup tanpa kesadaran akan karya keselamatan Kristus. Bapak Ibu di sini pernah disakitin? Apalah doamu? Sering. Pernah sampai gitu? Lalu apalah doa kita sama Tuhan? Tuhan mengampuni ya. Itu bahasa yang bagus. Jangan bilang begini, Tuhan biarlah aku melupakan ingatan melupakan kesalahannya. Amnesia Ibu. Jadi enggak ingat lagi. Kau ingatnya ini siapa ini? Ini dulu yang pernah buat kau sakit hati. Enggak ingat aku. Apa dulu kesalahanmu? Enggak bisa mungkin kita lupakan kesalahan dia. Mana tadi kakak itu tadi sama edanya, ya kan? Mungkin enggak bisa lupa. Tapi mengampuni apa? Melepaskan sakit hati. Aku enggak mau sakit hati karena kelakuanmu. Aku ingin enjoy hidup ini kan gitu. Kalau orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan, siapa yang menderita? Ibu yang menderita. Tadinya ku nyanyi Hosana, rupanya dia duduk di samping. Ku nyanyi bahasa mana ini samping udah kira. Hah? Kita senang-senang, tiba-tiba dia lewat. Lupa bahwa dia pun diampuni oleh Tuhan. Kalau enggak bertumbuh memang begitu. Ibu-ibu, saya meyakini sampai hari ini kalau ada tema khotbah, ini contohnya ini, bukan sama ibu, khotbah ini yang pertama sama aku. Banyak kali aku ditegur. Tadi sana aduh Tuhan, kayak mana aku khotbahkan ini, gemetaran aku kan itu. Itulah kalau kita bertumbuh. Kalau ibu tidak kasih tema ini, dari mana saya bisa belajar tentang ini semua? Iya. Ini. Next. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oke. Oh, sebelumnya ya. Maka dikatakan di sini ya. Kau tidak akan pernah tersandung. Apa maksudnya? Tidak jatuh dalam kemurtatan, tidak hidup dalam kegagalan rohani terus-menerus. Bukan berarti sempurna tanpa dosa, tetapi dipelihara dalam ketekunan iman. Jatuh, naik bangkit lagi. Di mana tadi jatuhnya itu ya? Saudara-saudara, seorang atlet dia akan berusaha untuk ya kalau mau bertanding misalnya petinju. Dia akan tonton di mana kelemahan lawannya, dia mati tuh. Oh,
ternyata di sini kelemahannya, di sini kekuatannya. Biasanya begitu. Ibu-ibu, pernah enggak kita itu mengamati waktu kapan lah kita pernah jatuh? Misalnya tiba-tiba, ya kan, prosesnya biasanya sama itu. Step 1, step 2, step 3, langsung keluarlah kata-kata. Nah itu, biasanya berulang itu. Seharusnya kita kan makin memahami polanya. Ini kayaknya aku udah masuk step 3 ini. Habis step 3, mulailah aku angkat tanganku. Ya kan, habis ku angkat tanganku, mulailah ku angkat daguku. Biasanya ada begitu. Amatilah. Amati. Nah, yang berikutnya, kalau kita hidup dalam panggilan dan pilihan Tuhan, mempunyai hak memasuki kerajaan Allah yang kekal dengan apa katanya? Hak yang penuh. Apa maksudnya di sini? Bukan berarti Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan itu kita tidak selamat ya. Kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena apa? Oleh karena iman, bukan karena perbuatan kita. Maksudnya di sini apa? Ini menggambarkan sambutan mulia bagi orang yang setia. Orang yang percaya kepada Yesus pastinya diselamatkan kan? Tapi cuman bedanya nanti waktu masuk ke dalam kerajaan surga itu, wah dia gini, disambut, halo, ya disambut. Tapi seperti yang dikatakan, seperti diambil dari api yang terbakar. Datang, masuk ke dalam kerajaan surga nggak percaya diri, gitu ya, maksudnya. Ngapain lah nanti? Idahlah, pokoknya yang penting masuk surga. Jadi juru parkir pun di surga nggak apa-apa. Yang penting masuk surga kan gitu. Nyabu-nyabu jalan itu pun kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, ini maksudnya memiliki hak penuh. Artinya apa? Disambut, gitu ya. Saya tidak tahu membayangkan ini kayak mana nanti. Apakah waktu aku disambut malaikat akan bilang, Gerhard, masuk. Atau Gerhard masuk. Itu hanya anekdot saja ya. Kira-kira gimana nanti, Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah ke pesta? Pernah? Kalau kita kenal orang itu pasti lama kali kita pun ngantri Pak Hato, Jo Pak Hato. Ya kan, lama kali lah cipika-cipika mereka. Tapi kalau enggak kenal, disalam matanya entah kemana. Ya gitu ya. Tapi maksud di sini hak penuh disambut. Halo. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, maka teguhkanlah panggilanmu. Sebelumnya Kak, yang terakhir tadi, ya. Ini tindakan Allah memanggil orang kepada keselamatan berdasarkan kasih karunia, tapi harus menghasilkan buah-buah rohani, saudara-saudara. Nah itu sebabnya sekarang perenungan bagi kita, apakah kita orang pilihan? Amin. Apakah kita sudah dipanggil Tuhan? Maka bertumbuhlah di dalam yang tadi sudah disebutkan tadi, iman, tambahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapak kami